Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Saya Nakoy, Nana Qasim Yusuf, penulis buku 21 Days to be Transhuman dan juga Master Trainer Seven Awareness. Dan Anda silakan boleh lihat di YouTube, NAKOY, TikTok, Instagram, dan juga di Twitter. Saya menggunakan Facebook juga, NAKOY, Nakoy. Teman-teman yang great ya, ada sebuah kutipan yang menarik yang ditulis oleh pendidik dan penulis asal Amerika Serikat. Ya, seorang Peter Drucker mengatakan bahwa kepemimpinan efektif bukanlah yang pintar berpidato dan menceritakan dirinya agar disukai oleh orang lain. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Oke, kita renungkan, boleh juga ya. Maksudnya pemimpin sejati itu bukan sebatas pencitraan, tapi yang dilihat adalah hasil kerja yang dia sudah lakukan, sahabat-sahabat hebat. Hari ini adalah latihan hari ke-16 tentang menonjol dalam pergaulan. Teman-teman yang great, perkembangan ilmu pengetahuan, kecerdasan selalu bertambah ya. Tadinya ada intellectual quotient, emosional, ada spiritual, ada adversity. Ada banyak sekali kecerdasan yang menunjukkan bahwa manusia itu memang adalah multiple intelligence. Dia punya banyak sekali kecerdasan yang nggak habis-habis, teman-teman yang great. Dan orang yang memiliki kecerdasan ya dalam mengelola emosi dia sehingga dia akhirnya menonjol dalam pergaulan. Dia akan berbeda dengan teman-teman lain karena dia punya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi sendiri atau emotional quotient ditulis oleh seorang penulis bernama Daniel Goleman dari Amerika Serikat ketika dia melihat sebuah studi kasus. Ada seorang mahasiswa yang biasa dapat nilai A plus, bahkan tiba-tiba dia dapat nilai D dan dia merasa malu sekali dan dia akhirnya menusuk dosennya dan menjadi viral. Bahwa kepintaran seseorang jika tidak dikendalikan oleh kecerdasan emosi hanya berakhir kepada keserakahan dan juga egois. Maka di buku 21 Days to be Transhuman halaman 180 sampai 185 ini ada beberapa tips bagaimana kemudian seseorang berhasil menonjol dalam pergaulan. Yang pertama adalah mampu mengendalikan emosi. Ya, mengendalikan emosi. Jadi dia bukan menjadi orang yang reaktif, tetapi menjadi orang yang proaktif. Reaktif itu dia mudah sekali terprovokasi oleh keadaan. Reaktif dia punya ketenangan hati dan kegembiraan hati, teman-teman yang great. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosinya, ada temannya dia marah dia nggak bisa membalas lagi, ada temannya juga menghina dia nggak menghina lagi. Dia ini bagaikan lautan yang besar, tenang, walaupun banyak sampah-sampah yang dikirim oleh sungai, tidak pernah membuat warna lautan itu berubah. Orang yang hatinya tenang, emosinya cerdas dalam emosi, maka dia bagaikan lautan yang tenang sekali, ya, tidak mudah kemudian ya terbawa emosi. Dia bisa mengendalikan emosinya. Yang kedua adalah bisa memotivasi diri sendiri saat terpuruk. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kesuksesan itu bahkan hampir selalu benar terjadi dimulai pada saat kita berhasil melewati masa-masa paling buruk atau kritik kemas, masa-masa kritis dalam Seven Awareness. Nah, seseorang yang berhasil memotivasi dirinya pada saat terpuruk dan juga bisa memotivasi orang lain agar bangkit bersama, ini juga bagian dari tipe seseorang yang menonjol dalam pergaulan. Ingat tadi bukan hanya bisa motivasi dirinya, tapi juga kedua-duanya bisa motivasi dirinya dan juga bisa motivasi orang lain. Ini adalah ciri dari kecerdasan emosi dan akan membuat dia menjadi pribadi yang menonjol dalam pergaulan. Yang ketiga adalah mampu berempati dengan orang lain. Memiliki empati ini juga bagian terpenting dalam pergaulan. Teman-teman hebat. Hal yang kadang-kadang kita lihat dalam dunia nyata hari ini,
ketika pandemi COVID-19 dan banyaknya orang di kampung-kampung, di pelosok, di beberapa tempat, makan pun sulit, hidup juga dengan berjuang, tiba-tiba di TV, di media, ada orang yang kemudian sekali makan 100 juta dengan sombongnya, sultan dan sebagainya. Dan ini juga bagian dari orang yang tidak memiliki empati kepada orang lain. Situasi di mana ada orang kelaparan, malah dia bisa tertawa dan membuang-buang itu semua, itu sesuatu yang ironis terjadi di negeri yang kita cintai, teman. Empati adalah sebuah istilah dalam self awareness ketika Anda mau masuk ke ukuran sepatu orang lain. Mungkin ukuran sepatu Anda adalah 34, teman Anda 32, Anda masuk ke ukuran 32. Sehingga kemudian kita bisa menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain. Nggak peduli, kemudian yang penting saya udah ngomong, terserah sakit kan salah dia, tidak. Orang yang cerdas secara emosi, dia mampu menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain. Dan disitulah kemudian fungsi daripada kita mengendalikan emosi, kemudian juga berempati, dan yang terakhir adalah selalu perasaan positif dalam semua keadaan. Stay positive thinking every day until 21 days. Jadi bagaimana menjaga pikiran positif Anda selama 21 hari tanpa putus, karena ini merupakan bagian dari keajaiban rezeki, keajaiban hidup yang betul-betul dahsyat, betul-betul luar biasa. Selamat buat Anda para peserta 21 Days to be Transhuman angkatan 118 dan seterusnya. Ya. Dan selamat membaca buku ini, selamat menyimak. Dan buat Anda yang baru mengenal buku ini, Anda boleh bergabung di kelas 21 Days to be Transhuman secara virtual. Anda akan dapatkan buku ini dan akan di-coaching selama 21 hari melalui WA Group dan buku 21 Days to be Transhuman. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman yang hebat. Saya Nakoy Simisup, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia.